Tidak membutuhkan waktu lama, saya sudah mendapatkan NIB ya. Jadi di sini kita bisa mendaftar secara online, paling membutuhkan waktu 15 menit. Yang penting teman-teman menyiapkan syarat dan ketentuan dulu, apa saja yang teman-teman harus persiapkan ya. Jadi teman-teman harus simak video ini untuk kalian yang ingin mendapatkan nomor NIB ini. Di sini saya akan jelaskan dari awal sampai terbit NIB kalian. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa di subscribe dan di share video ini teman-teman. Langkah yang pertama, kalian masuk pada website oss.go.id seperti ini teman-teman ya. Kemudian di sini ada ajukan perizinan usaha mikro dan kecil. Silakan klik teman-teman. Kemudian tahap selanjutnya, di sini kita memilih apakah UMK modal di bawah 5 miliar atau non-UMK dengan modal usaha 5 miliar. Tentu kita pilih yang UMK teman-teman. Nah, di sini kita pilih jenis pelaku usaha, perorangan atau badan usaha. Di bawahnya masukkan nomor KTP kamu dan juga nomor ponsel dan kalau bisa nomor WhatsApp yang aktif karena nanti diminta untuk memverifikasi. Kemudian di bawah ini klik verifikasi, kode tersebut nanti akan dikirim ke WhatsApp kamu. Setelah itu diminta untuk membuat sandi teman-teman. Ya, di sini kita membuat sandi yang terdiri dari 8 karakter, menggunakan huruf, menggunakan angka dan simbol ya. Nah, kemudian silakan konfirmasi kembali kata sandinya dengan menuliskan kata sandi yang sama seperti bagian di atas. Kalau sudah, silakan klik lanjut. Kemudian cantumkan alamatnya teman-teman, alamat sesuai KTP. Dan jangan lupa untuk memasukkan nama provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan. Kemudian centang bagian sini, baru teman-teman klik daftar. Ya, seperti ini, kita klik daftar. Selanjutnya, kita klik mulai. Selamat datang di sistem online single submission berbasis risiko. Kita klik mulai. Kemudian teman-teman tinggal klik tanda panah di sini yang mengarah ke kanan sampai titik akhir. Nah, di sini teman-teman silakan diisi dulu formulir perekaman data pelaku usaha ya. Mulai dari ini nama sesuai KTP dan jenis kelamin. Kemudian teman-teman kalian isi nomor telepon, alamat sesuai KTP, nomor NPWP jika ada, kalau tidak ada tidak perlu teman-teman. Kemudian di sini kamu jawab pertanyaan apakah perusahaan Anda akan melakukan impor barang sendiri, klik tidak. Apakah kamu memiliki BPJS Ketenagakerjaan, jika tidak ya udah klik tidak. Apakah kamu memiliki BPJS Kesehatan? Kalau tidak silakan klik tidak, kalau ada juga silakan teman-teman cantumkan. Kemudian teman-teman jika sudah silakan klik simpan. Kemudian teman-teman silakan pilih bidang usaha. Ini wajib teman-teman. Nah, di bagian bidang usaha ini kamu pilih kegiatan usaha, jenis kegiatan usaha apa. Dan ini harus sesuai dengan kode KBLI teman-teman. Caranya bagaimana? Kita bisa cari di Google. Nah, kamu bisa cari aja KBLI 2020, kemudian pilih yang paling atas. Di bawah ini kamu bisa cek mengenai kegiatan usaha kamu teman-teman. Misalnya berkaitan dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau teman-teman klik bagian atas, itu kemungkinan tidak langsung dapat karena berbeda teman-teman. Misalnya teman-teman berusaha jual makanan, dan di sini tidak bisa dapat teman-teman. Jadi kita cari di bawah ini, terletak di bagian G mengenai perdagangan besar dan eceran. Kita klik seperti ini. Kemudian kita lihat di bagian bawah teman-teman. Nah, perdagangan, reparasi, dan perawatan mobil atau perdagangan eceran bukan mobil dan motor ya, kita klik seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan lagi teman-teman. Apakah perdagangan eceran berbagai macam barang di toko dan lain sebagainya. Nah, kita pilih yang 471 kodenya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko. Kita klik seperti ini. Jadi kodenya adalah 4. Teman-teman pilih jenis kegiatan usaha, klik utama, kemudian di bagian bawah bidang usaha tinggal mencantumkan kode tadi.
maka otomatis akan terisi teman-teman. Tampilannya seperti ini. Nah, ini contohnya teman-teman. Kebetulan saya memilih 47192 tentang perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan ya. Ya, seperti ini. Sudah di bagian bawah, klik simpan teman-teman. Maka seterusnya kita jawab pertanyaan ini, apakah Anda memiliki NPWP berbeda atau cabang di lokasi ini? Kalau tidak ada, klik tidak. Kemudian nama usaha bebas, entah nama anak, nama kamu sendiri, dan lain sebagainya ya. Kemudian lokasi kegiatan usaha tentu di darat teman-teman. Kemudian luas lahan usaha ya, kamu sesuaikan berapa meter persegi ya, apakah 21 meter persegi atau 50 meter persegi. Kemudian alamat usaha ya, ini juga penting. Dan teman-teman pilih provinsinya, kabupatennya, karena belum tentu ya data kita di KTP dan alamat usaha kan sama. Bisa saja berbeda teman-teman. Jadi kamu sesuaikan aja alamat usaha kamu sekarang ya. Tapi kalau sama dengan alamat di KTP juga tidak masalah ya. Oke. Kemudian isi kode posnya. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan garis lintang atau garis bujur. Ya, ini tidak perlu. Ini terkait dengan titik koordinat di map teman-teman. Ini kita lompati aja. Tetapi kalau memang diharuskan diminta, ya kamu bisa cari aja di aplikasi map teman-teman. Ada kode tertentu nanti yang akan teman-teman cantumkan di sini. Kemudian apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? Kita harus buat sudah. Dan kamu bisa buat tanggal mulai, bulan dan tahunnya teman-teman. Kamu bisa karang-karang aja, itu tidak terlalu penting. Apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung? Klik tidak. Dan silakan cantumkan modal usaha. Modal usaha di sini saya buat 10 juta, itu tergantung kalian teman-teman, apakah 5 juta atau 20 juta ya. Kemudian jangan lupa klik validasi risiko. Nah, kemudian teman-teman setelah itu kita diminta untuk memberikan deskripsi kegiatan usaha. Nah, pilih kabupaten atau kota dan juga jumlah tenaga kerjanya, pilih 1 orang saja. Atau memang kalau kemudian di bawahnya klik tambah produk dan jasa. Nah, di bagian atas jenis produk dan jasa, klik lainnya. Jenis produknya saya buat di sini jualan sembako. Nah, kamu bisa sesuaikan dengan usaha kamu teman-teman. Kapasitas, maksudnya kapasitas ini berapa kira-kira produk yang terjual dalam 1 tahun. Ya, kita perkirakan, misalnya kita kalkulasikan. Misalnya dalam 1 hari toko kamu berhasil menjual produk 10 produk teman-teman ya. Kali 365 hari ya 1 tahun. Maka dalam 1 tahun kamu menjual produk itu 3.650. Maka di sini kamu cantumkan 3.650. Nah, tadi saya kalkulasi di akun saya itu 15 per hari, sehingga total dalam 1 tahun 5.475. Kemudian satuan kapasitas rupiah. Kemudian ada pertanyaan di bawahnya, apakah Anda menggunakan bahan atau tidak halal? Klik tidak. Kemudian apakah Anda memiliki sertifikat halal? Kalau memang ada, silakan pilih iya. Kalau memang tidak, atau pilih belum teman-teman. Kemudian teman-teman klik selesai di bawah. Maka di sini teman-teman centang, di sini ada pernyataan dan kemudian di bawahnya klik lanjut. Nah, di sini teman-teman muncul riwayat data yang kita berikan tadi. Maka jika sudah sesuai, klik di bawahnya lanjut. Nah, ini dia teman-teman daftar kegiatan usaha saya sudah terbit. Maka di bawahnya klik proses perizinan berusaha. Kemudian setelah itu kita baca pernyataan mandiri. Ada beberapa hal yang kita centang teman-teman. Dicentang semua. Akhir seperti ini. Kemudian klik lanjut. Kemudian di bagian akhir kita centang lagi pernyataan.
dan kita pilih terbitkan perizinan berusaha. Nanti akan dikirimkan berupa file yang teman-teman bisa unduh ya. Dan selesai teman-teman sudah bisa print ataupun mengunduh file nomor induk berusaha kamu teman-teman.